Lalu, apakah langkah Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini tepat, dan apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia dalam Dewan Perdamaian tersebut? Kita bahas bersama dengan praktisi hubungan internasional Dina Prapto Raharjo dan juga anggota Komisi 1 dari fraksi PKB, Samsu Rizal, yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore semuanya. Selamat sore, Pak. Ya, kita sambil, oke. Bang Samsu juga sudah bergabung. Selamat sore, Bang Samsu. Suara saya jelas? Iya. Oke, terima kasih Bang Ijal sudah bergabung. Saya ke Mbak Dina dulu nih, sebagai pengamat ataupun praktisi hubungan internasional. Anda melihatnya seperti apa? Pertanyaannya sederhana, apakah keputusan yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto ini sejalan dengan semangat Indonesia untuk perdamaian di Gaza? Kalau menurut saya ada satu pertanyaan fundamental yang muncul di kepala saya. Ini sebenarnya motifnya untuk perdamaian atau karena kita takut ditekan oleh Presiden Trump, atau justru Trump sudah melakukan tekanan terhadap Indonesia yang demikian besar secara ekonomi atau karena urusan tarif, sehingga kita mengambil keputusan dengan begitu tergesa-gesa, ya kesan saya. Dan buat masyarakat sipil di luar sana, kami ini merasa tidak ada proses yang transparan. Apa dasarnya kita langsung mengiyakan, dan apakah ada konsultasi sebelumnya terkait pengambilan keputusan kita langsung join ke Board of Peace? Karena kita sudah punya catatan kan sebelum kejadian ini, apalagi Trump kemudian menyuarakan bahwa nantinya beliau akan memimpin seumur hidup Board of Peace ini, kemudian juga pengambilan keputusan di tangan beliau dengan hak veto tunggal. Jadi di mana kita posisinya ini sekarang bebas aktif atau aktif yang sebebas-bebasnya. Jadi tidak nampak lagi daftar kita aktif, tetapi yang penting aktif sajalah, kita bebas dengan melakukan apapun. Alasannya dan kemudian. Tahan sampai di situ dulu Mbak Dina, karena saya ingin tanya dulu ke Komisi 1 sebagai mitra yang mengurus hubungan luar negeri. Ini sebenarnya tadi Mbak Dina meng-highlight soal transparansi, kemudian ini apakah betul-betul kan kita ingin mengedepankan perdamaian Gaza, atau jangan-jangan kita takut dengan tekanan Trump? Silakan Bang Ijal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mbak Dina dan semua yang nonton, yang dengar, sebenarnya Mbak Dina ini menyampaikan kegelisahan kita semua, kegelisahan rakyat Indonesia. Ini kita ikut di Board Office ini, kita takut sama Donald Trump dan Amerika, atau memang karena kepentingan strategis nasional? Kalau kita runut ke belakang, kalau kita coba cari, apa sih sebenarnya yang membuat kita bisa aktif dalam forum-forum seperti ini? Tujuannya satu, bagaimana Palestina bisa merdeka. Tapi dalam perkembangannya kita kemudian melihat bahwa tidak mungkin kita punya tujuan semuanya tercapai tanpa ada win-win solution. Maka muncullah win-win solution itu adalah two-state solution. Dan itu kita terima sebagai bagian dari proses negosiasi aktual. Tetapi jangan lupa bahwa tujuan kita itu adalah merdeka. Kalau Palestina merdeka harus melalui perang. Kasarnya ya, kalau kita bilang ayo ikut perang. Tapi kalau harus melalui perdamaian lebih bagus lagi. Nah, konteks inilah yang menjadi frame kita untuk melihat bagaimana kebijakan presiden kita, bahwa ternyata keinginan kita untuk menjadikan Palestina sebagai sebuah negara merdeka ini mesti ada pengorbanan-pengorbanan lain. Salah satunya itu adalah two-state solution, kemudian kita juga ikut dalam forum bentukannya Presiden Trump ini, yang kalau saya sendiri secara pribadi menganggap bahwa Presiden Trump ini seakan-akan betul-betul menegaskan untuk menjadi polisi dunia. Walaupun kemudian diklaim sebagai salah satu lembaga internasional yang juga berada dalam koordinasi dengan PBB. Tapi ingat bahwa Board of Peace ini bukan lembaga in charge di PBB. Sehingga penting untuk kita menegaskan posisi kita bahwa apapun yang kita lakukan di Board of Peace ini, solusinya adalah Palestina merdeka. Oke, solusinya adalah untuk Palestina merdeka ya, Bang Ical ya? No problem. Iya. Karena logikanya seperti ini, Bang Ical. Iya, oke, maaf saya potong, karena logikanya seperti ini kan, kita ketahui bersama begitu kalau Amerika. Sebentar, karena kalau kita lihat Amerika Serikat sendiri kan ini teman sejatinya Israel, begitu bisa dikatakan seperti itu, begitu. Nah, dari Komisi 1 sendiri bagaimana akhirnya menjelaskan ke publik begitu, apalagi tadi soal transparansi, dan apakah ini juga sudah dibahas begitu? Ya, kita bahas itu tidak dalam konteks yang spesifik soal ini.
Tetapi konteksnya adalah bagaimana memberikan kepercayaan kepada Presiden Prabowo untuk melangsungkan langkah-langkah strategis diplomasi. Tetapi konteksnya adalah, goalsnya adalah Palestina merdeka. Ini saya ulang lagi bahwa kalaupun dalam konteks Palestina merdeka kemudian harus ada negara lain yang ikut merdeka, monggo, silahkan, tidak masalah. Tapi win-win solutionnya itu adalah Palestina ada jaminan bahwa Palestina merdeka. Sehingga kalaupun kemudian Israel juga diakui sebagai sebuah negara merdeka, tidak masalah. Nah itu konteksnya. Itu adalah salah satu langkah progresif kita di Indonesia ini yang sebelumnya itu tidak ada toleransi. Palestina merdeka tanpa embel-embel. Tapi kalau kemudian mesti ada diikuti dengan embel-embel yang lain, tidak masalah. Karena itu adalah bagian dari solusi konkret. Saya ke Mbak Dina. Mbak Dina, tanggapannya? Ini kita berarti diajak untuk melakukan refleksi antara proses dengan outcome. Outcome itu kan belum tentu kelihatan ujungnya ya. Mau dalam waktu sebulan lagi, setahun lagi, 5 tahun lagi, Palestina merdeka. Tapi yang kita bicarakan sekarang ini kan prosesnya ya, menuju ke sana, melihat bahwa sistem yang dibangun oleh Board of Peace, dan itu sudah diumumkan oleh Trump di berbagai tempat, dan ada kecenderungan Trump ini sangat impulsif. Jadi bahkan transparansi dari Trump sendiri tentang cara kerja, pengambilan keputusan di Board of Peace, itu dia belum fully announce kan, belum betul-betul menyampaikan ke publik. Dan kalau kita lihat lagi, kembali ke diskusi kita beberapa waktu lalu soal resolusi 2803 dari Dewan Keamanan PBB, yang memberi mandat kepada Trump untuk membentuk Board of Peace gitu ya. Dan kita lihat di situ satu kritik besarnya adalah Palestina tidak ada di sana. Mungkin satu sisi positif yang saya bisa ambil dari keputusan kita masuk ke Board of Peace itu adalah harusnya Indonesia di situ bisa tegak berdiri menyuarakan keperluan Palestina, karena Palestina belum diajak, tidak diajak. Bahkan kemarin pada saat Board of Peace ini diumumkan di Davos, di World Economic Forum, si Palestinian Authority perginya ke Rusia, jumpa dengan Putin. Itu kan satu hal yang menunjukkan bahwa memang yang dibicarakan ini siapa sih? Kalau two state solution tetapi Palestinanya sendiri tidak ada di dalam gambar, harus ada yang mewakili dan tegak berdiri. Nah itu yang saya pertanyakan tadi, apakah bisa Indonesia tegak berdiri di situ? Apa yang harus kita siapkan, begitu ya? Karena kalau kita cuma berharap ada outcome, tapi prosesnya kita nafikan gitu, terserah aja lah presiden. Kan kita juga harus bantu menjaga presiden ya. Situasinya itu jalan yang benar atau tidak. Nah ini yang menjadi catatan dari Mbak Dina ya, Board of Peace tapi Palestinanya tidak ada di sana. Saya ke Bang Ijal. Bang Ijal, jadi apa yang bisa Indonesia lakukan dengan kondisi seperti ini? Sudah bergabung dengan Board of Peace tapi lagi-lagi tujuannya yaitu mengutamakan perdamaian di Gaza. Ya, dalam konteks kenegaraan ini kita mesti memberikan kepercayaan penuh kepada Presiden Prabowo dan Kementerian Luar Negeri dengan pihak lainnya yang mengikuti langsung. Jadi kita catatannya di Komisi 1 itu, termasuk dari fraksi PKB itu adalah bagaimana Kementerian Luar Negeri dan Presiden Republik Indonesia itu pertama adalah memastikan road to Palestine free. Yang kedua adalah bagaimana proses ini dijelaskan kepada publik Indonesia. Tentu dengan metodologi, tentu dengan tahapan-tahapan bahwa presiden harus mengambil keputusan cepat, silahkan. Tapi setelah itu mesti dijelaskan kepada publik kenapa presiden melakukan langkah-langkah ini misalnya. Pak Menlu sudah menjelaskan sebagian, tetapi tidak semua publik bisa menerima dengan baik bahwa ternyata kita mundur selangkah ini untuk maju lebih cepat. Nah ini yang penting karena selain dalam konteks hubungan internasional, kita juga mesti menjaga opini publik yang favorable untuk Indonesia. Karena kita ingin warga negara Indonesia itu tetap memberikan support penuh kepada presiden, tetap nyaman untuk bekerja karena mereka percaya bahwa presiden kita itu juga membawa suara kita. Dan ini yang penting untuk dijelaskan ke publik. Baik, kita nantikan ya pernyataan lebih clear lagi, lebih detail lagi terkait dengan resminya Indonesia bergabung dengan Dewan Perdamaian yang dibentuk oleh Trump. Terima kasih Bang Samsur Rijal, fraksi PKB dari Komisi 1 DPR dan juga Mbak Dina Prapto Raharjo telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat semuanya.